Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, cukup lama ya. Saya udah nggak berdiri di depan sini. Kayaknya udah setahun ya. Betul ya? Iya. Setahun ya. Terakhir kan 2022 ya. Betul nggak, Pak Endar? Iya, Pak. Berarti udah setahun saya nggak bicara di sini. Karena tahun ini udah 2023. Boleh tampilin? Oke. Sebelum saya masuk ke bagian firman Tuhan, selama kurang lebih rentang setahun ini saya tidak berdiri di sini. Banyak hal yang saya alami. Hampir sebagian besar melibatkan berjumpa dengan orang demi orang demi orang demi orang, tidak berhenti-henti bertemu dengan orang. Selama 3 bulan terakhir mungkin ada 100 orang yang saya temui. Cukup banyak ya. Kalau mungkin mahasiswa-mahasiswi di sini ya yang ketemu-temu itu aja ya. Ya jemaat, ibu gembala, bapak gembala, terus kemudian anak sekolah minggu, terus kemudian dosen, terus kemudian opung. Itu aja yang temuin ya. Kalau saya selama ini bertemu dengan banyak sekali orang. Banyak orang, banyak yang saya lihat, banyak yang menipu, dan sedikit yang benar. Jadi banyak yang menipu. Oleh karena itu, saya seperti mendapatkan ilmu baru dalam perjalanan kurang lebih hampir 3 bulan bertemu dengan banyak orang, dan bahkan juga mungkin bertemu dengan orang-orang karyawan-karyawan SAJ yang ada di proyek kan juga belum tentu semuanya kenal, tapi saya jumpai. Nah, jadi seperti siapa yang pernah naik pesawat di sini? Ya, hampir semuanya ya. Kalau naik pesawat dimintain apa? Tiket. Habis itu apa? KTP. Disuruh buka masker nggak? Iya. Disuruh buka masker, berarti kan naik pesawat. Kalau dikasih tiket sama KTP, buka dulu maskernya, pasti digituin. Karena disuruh buka, supaya kelihatan. Benar nggak ini bibirnya sama nggak main di KTP ini gitu kan? Hidungnya bener nggak gitu kan? Karena yang ditutupin kan hidung dan bibir gitu, ya. Mata bisa menipu, hati-hati yang perempuan. Nah, lalu kemudian baru Anda boleh masuk toh? Iya. Kalau nggak benar nggak bisa masuk. Nah itu aja orang yang Anda istilahnya penjaga itu tidak kenal Anda toh. Satu-satunya cara untuk mengenali Anda adalah dengan KTP, identitas dan wajah Anda. Nah, saya hari ini mau bicara tentang personal assessment, check and recheck whatever it is. Seringkali kita dalam kehidupan ini berhadapan dengan orang-orang yang kelihatannya baik, ya. Kelihatannya omongannya benar. Terus kelihatannya dia itu kenal dengan banyak orang. Kalau di saya, terutama di dunia konstruksi, umumnya akan bicara dengan, oh saya kenal sama direktur Pertamina, oh saya kenal sama direktur utama Wika, oh saya kenal sama manajer PLN, oh saya kenal sama orang PUPR. Oh ini proyek bisa diatur. Oh itu proyek bisa diatur. Oh ini udah dijatain untuk Anda. Ternyata yang saya alami semuanya bullshit, alias bohong. Nah, oleh karena itu saya pada hari ini akan membagikan bagaimana sih trik-trik tahu orang-orang yang bullshit. Saya sekarang udah lumayan pintar. Kalau orang udah ngomong sama saya, baru dia ngomong sekitar 15 menit, saya udah tahu itu penipu atau enggak. Ya. Nah, lanjut. Ini ada gambar. Ini film Meet the Fockers. Nanti kalau ada yang pada punya YouTube kan, bisa nonton YouTube kan? Cari aja nanti Meet the Fockers. Ini ceritanya, ini mertuanya, ini menantunya. Ya. Nah ini bakal mertua, bakal menantu. Ya, belum jadi. Nah ini cerita yang menarik di mana 2
saling mencurigai satu sama lain karena penampilan yang satu seperti penampilan bapak-bapak yang nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata dia adalah intelijen. Yang satu seperti orang yang bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain padahal dia punya perusahaan. Nah, ini saling mencurigai satu sama lain. Nah, nanti nonton aja filmnya sendiri. Jadi adalah bagaimana mereka saling mengakses antara mereka sampai mereka akhirnya sepakat mereka menjadi mertua dan menantu. Ya, lanjut. Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ini firman Tuhan betul. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Kita nggak punya pengalaman nih mengerjakan suatu pekerjaan. Terus kemudian kita ketemu orang yang mengaku sudah mengerjakan, yang mengaku bisa mengerjakan. Hal pertama yang manusiawi yang kita lakukan adalah apa? Kita akan percaya. Karena dia pakai embel-embel bisa. Kemudian dia mungkin punya, misalnya pekerjaan Pertamina, dia mungkin punya background di CV-nya pernah kerja di PT ini di bidang Pertamina, atau dia mungkin punya nomor-nomor telepon. Nah, yang biasanya dilakukan orang-orang itu adalah apa? Dia akan tampilkan di handphone dia foto dia sama direktur Pertamina. Terus dia akan tampilkan lagi nanti foto dia sama Menteri BUMN. Nah, hati-hati sama orang-orang yang suka ngajak ketemu Anda di jalan atau berkenalan Anda terus ngajak selfie. Nanti dia akan bawa-bawa itu barang, ngomong ke orang-orang bahwa dia kenal Anda baik, padahal dia cuma numpang selfie atau sebentar selfie sama Anda. Hati-hati. Saya pernah ketemu sama orang itu, yang dia kemana-mana ketemu orang selfie, ketemu orang lagi selfie, ketemu orang lagi selfie dulu pak. Ternyata dia mau penipu besar, yang kerjanya ngaku-ngaku kesana kemari kenal banyak orang, karena foto dia banyak sama orang. Ya. Lanjut. Lukas 6 ayat 43 sampai 44, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semua duri orang tidak memitik buah ara, dan dari duri tidak memitik buah anggur. Jadi patut dipertanyakan, kalau Anda jumpa orang yang mulut besar, sering ya jumpa orang yang mungkin kalau ketemu orang ya baru ketemu sekali tapi yang ngomong, wah saya udah pelayanan pergi keliling Indonesia, wah saya udah ngelakuin KKR, wah saya udah menyembuhkan banyak orang. Apakah Anda akan terima gitu aja? Kalau yang tidak berpengalaman pasti akan wow, hebat sekali, bagaimana? Wow, langsung mengidolakan, mau ikut turut serta pelayanan bersama dia, betul? Tertantang dong. Wah, ini berarti kalau kita mengikuti dia, kita pasti akan bisa melakukan juga seperti apa yang dia lakukan. Kemudian ada orang yang gede omongan, saya punya ini, saya punya pelayanan ini, saya punya gereja ini, saya nyumbang gereja itu, saya bisa biayain kuliah kalian. Siapa tahu ada yang pernah ngomong gitu juga sama kalian ya. Nah, hati-hati sama orang-orang itu. Ada juga orang-orang yang suka mengumbar janji, pas ditagih ya pura-pura lupa. Oke, lanjut. Nah, itu patut dipertanyakan. Cara mudah mengecek orang itu benar atau enggak. Yang pertama, saya nggak tulis. Yang pertama adalah pakai Google. Dah, ketik namanya aja, susah amat. Saya selalu ngecek orang pakai Google namanya. Jadi kalau dia bilang namanya, misalnya si Asep siapa? Saya tanya nama lengkapnya, terus bilang dia pernah kerja di sini, dia kenal ini, dia kenal itu, dia jabatannya ini. Saya cari aja di Google. Tahu-tahu nggak keluar namanya, udah selesai. Coba ketik nama saya, ada nggak di Google? Hah? Coba ketik dulu nama saya, ada nggak di Google ya, Pon? Hah? Nggak bawa handphone, Pak. Nah, yang bawa handphone coba ketik nama saya, ada di Google
juga, jasa administrasi keuangan. Cara paling mudah mengetahui seseorang itu orang jelas atau nggak jelas itu ketik aja dulu di Google. Manfaatkan media sosial. Ada nggak nama saya Menos? Ada. Banyak nggak? Lumayan. Dari ujung ke ujung ya, nama saya ya, berarti saya harus jelas. Ya. Kemudian kalau mau mengecek lagi seseorang itu, cek dulu kalau dia sudah menikah, lihat apakah orang tersebut setia dengan pasangannya, atau dia punya 2 istri, atau dia punya 3 istri, atau dia punya 4 istri. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan cek juga, perlu siapa tahu dia punya 2 suami, 3 suami, 4 suami kan, ada yang gitu juga, ya. Kalau orang tersebut setia dengan pasangannya, orang itu pasti bisa dipegang omongannya. Yang kedua, kalau sudah berkeluarga, lihat bagaimana cara mengurus keluarganya. Apakah keluarga berantakan? Kalau keluarga berantakan, bagaimana dia mau mengurus? Misalnya dia ngaku punya perusahaan besar, atau dia mengaku punya gereja besar, atau dia mengaku punya pelayanan besar, sedangkan keluarganya aja berantakan, dia nggak bisa urus. Kemudian kalau dia cara dia mengelola keuangan. Nah, orang yang mengelola keuangan itu bisa ada 2 pilihan. Yang satu pelit yang setengah mampus, yang ngomongnya untuk keuntungan perusahaan, tapi kenyataannya bukan itu. Sebenarnya memang dia tidak mau memberi saja. Tetapi ada juga yang pelit, tapi hatinya berlimpah, membagi buat banyak orang, itu tidak masalah bagi dia. Ya. Lihat bagaimana orang tersebut melakukan saingnya. Kadang-kadang kan kita kalau bicara tentang pelayanan juga mohon maaf ya, pasti itu ada persaingan untuk memperebutkan jemaat. Apakah orang tersebut akan menggunakan kritikan atau akan menggunakan kata-kata yang jelek, yang seperti merendahkan, mencari-cari kebusukan, terus membongkar-bongkar aib atau kejelekan daripada pesaing. Lihat bagaimana cara orang tersebut untuk memperlakukan pesaing-pesaingnya. Lalu kemudian lihat bagaimana cara orang tersebut mengandalkan, kalau dia berusaha ya, yaitu pakai mengandalkan Tuhan, atau dia pakai dukun, atau dia pakai jampi-jampi, atau dia pakai apa itu, kalau tukang bakso itu suka dibilang ada kain kafan dimasukin di pancinya kan, atau potongan kain. Terus kemudian lihat bagaimana orang tersebut memperlakukan karyawan atau bawahan, ya. Kalau di gereja bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang melakukan pelayanan, staf-stafnya. Di kantor bagaimana memperlakukan stafnya, apakah memperlakukan stafnya dengan penuh kasih, atau ya hanya memperlakukannya seperti babu aja. Bisa loh melihat orang, gampang melihat seperti itu. Perhatikan baik, maka Anda akan tahu. Kemudian lihat bagaimana cara orang tersebut memperlakukan orang lemah. Standar ya, orang lemah adalah orang yang membutuhkan bantuan, bagaimana apakah menanggapi atau tidak menanggapi. Kemudian orang-orang yang berada dalam posisi, mungkin kalau di perusahaan konstruksi kita bisa kategorikan orang lemah itu mandor, pekerja harian. Mandor pekerja harian itu punya hak. Mereka sudah kerja di panas terik, siang matahari. Kemudian apakah kita mengurangi haknya atau tidak, itu perlu juga cek. Lalu lihat bagaimana cara orang tersebut merespon terhadap orang-orang yang menyakitinya. Paham ya? Ada orang-orang yang sering menyakiti orang lain, baik lewat kata-kata yang sebenarnya menyakitkan perasaan, tetapi yang menyakiti itu suka tidak merasa, karena bagi dia saya cuma ngomong doang mungkin ya, jadi nggak peduli juga. Nah, bagaimana responnya orang tersebut untuk sesuatu yang menyakiti dirinya? Apakah dia akan membahas menyakiti atau dia akan berbuat baik? Kemudian lihat keputusan orang tersebut saat sesuatu merugikan dirinya. Apakah dia akan marah,
berkepanjangan atau dia akan menerima itu sebagai suatu pelajaran yang Tuhan berikan bagi diri. Oke. Nah, ini manusia sering mencari pembenaran diri sendiri, merasa paling benar, paling suci, paling mulia, yang lain salah. Betul ya? Betul ya? Betul. Siapa yang masih merasa seperti itu kadang-kadang angkat tangan aja, nggak apa-apa. Tuhan lihat hatimu, biar Tuhan selamatkan. Saya juga sama kita, tos. Bertobat kita ya. Nah, inilah yang sering terjadi. Nah, hati-hati juga dengan konten-konten yang ada di sosial media. Saya yakin pasti semuanya suka nonton antara shorts-nya YouTube atau shorts-nya TikTok, betul? Senang ya lihatnya? Soalnya jawabnya serius banget. Senang ya semua? Gak apa-apa, saya juga senang kok. Tenang aja, nggak usah khawatir, kita sama-sama masih manusia. Bapak aja suka nonton YouTube, sampai volumenya kencang-kencang, jangan khawatir. Oh, kamu lebih suka. Mereka nggak punya modal nonton YouTube. Kan YouTube-nya gratis, Pak. Bisa pakai wifi, nggak apa-apa lah. Nah, tapi hati-hati. Hati-hati, saya suka nonton, bukan suka nonton, dia nongol sendiri kadang-kadang. Ya, kalian pasti pikirannya udah jelek nih. Kadang-kadang udah sibuk soalnya. Oh iya, ibu memang agak susah, sibuk soalnya, nggak apa-apa. Ibu sibuk cari uang aja, kita liburan. Jadi ada itu di YouTube itu saya heran, ada yang yang dia itu ada laki-laki tiba-tiba gandeng cewek, terus ceweknya ikut sambil senyum-senyum. Pernah lihat? Kok ada yang geleng-geleng, ada yang sering ya? Nah, jadi ada di mall lah atau di mana gitu dia gandeng atau lagi duduk digandeng gitu ya, ya kan? Betul? Betul. Kadang laki-laki yang gandeng cewek, kadang cewek yang gandeng laki-laki. Nah, jangan ikutin, itu konten ya, tolong. Nah, ini kadang-kadang konten-konten kayak gini nanti kalian pikir kok bisa juga nih, gue iseng kok gandeng. Karena saya pernah waktu SMA begitu, saya gandeng cewek, saya ditampar. Waktu SMA itu tapi saya bukan sekarang. Sekarang kadang-kadang saya digandeng, tapi istri saya gandeng. Nah, terus kemudian ada yang pura-pura tidur di pangkuan gitu kan? Oh, betul Pak. Ya, jangan ya, itu konten itu berbayar itu sebenarnya. Itu pelaku-pelakunya berbayar. Jangan, itu konten hanya buat lucu-lucuan. Ya. Gak ada yang benar. Tapi kalau mau ngetes boleh juga. Siapin aja pipinya, kena tampar ya. Tapi kalau lagi beruntung mungkin ikut, ya. Kalau kalian wangi-wangi dikit boleh lah, siapa tahu berhasil. Oke. Kemudian kita baca firman Tuhan Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang mengujinya. Oke. Nah, lanjut. Kelihatan ya tulisannya ya? Hidup jangan ikut. Hidup jangan ikut hoax deh. Jangan ikutin hoax. Nah, itu tadi yang saya bilang itu hoax semua itu. Gak ada yang benar. Hidup itu gak semanis itu, kawan. Apalagi kalau tampangmu pas-pasan ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tapi saya suka nonton itu. Saya suka ketawa-tawa sendiri gitu ya. Saya ngarepin ada yang nampar gitu, tapi ada yang nampar masalahnya. Saya lihat semuanya itu kan, kok semuanya ngikut ceweknya gini kan. Saya pikir-pikir ini memang rekayasa ini, gak mungkin lah. Masa gak ada yang dipukul sekalipun atau diapain gitu kan. Masa semuanya ngikut dengan senyum kan, ya gak? Ini berantem apa sih gitu kan. Panas kan? Ya. Wah ini apa-apa ini kan. Tapi itu hoax, jangan diikuti. Banyak itu di YouTube itu hampir semuanya hoax semua itu kayaknya. Konten aja itu hanya untuk bikin. Saya juga suka bikin konten kadang-kadang Pak. Saya suka bikin status. Orang yang kayak saya pergi, padahal saya udah videoin status naik pesawat itu udah lama. Saya statusin, tiba-tiba saya nongol, panik semuanya di karyawan. Duh, kalian pas saya pergi keluar kota. Itu statusnya, nah, kena mereka kan. Banyak orang yang suka saya kontenin, akhirnya kena hoax. Sengaja, supaya saya tahu siapa yang mantau saya. Mazmur 1
baca sama-sama ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat para fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi pesan saya, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, jangan hidup sesuai hoax. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.